Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala mabadu. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk bisa menambah amal kebaikan. Maka isilah hari-hari kita yang baik ini dengan amal-amal soleh, karena pada hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, yakinkah bahwa apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita itu, harta yang kita berikan kepada keluarga, nafkah, makanan, minuman, pakaian, apakah semuanya sudah halal atau masih mengandung syubhat? Kenapa? Karena kalau yang kita berikan kepada keluarga adalah sesuatu yang haram, maka akan berdampak buruk juga. Tetapi kalau kita yang berikan halal, yang kalau kita berikan adalah sesuatu yang baik, insya Allah akan menambah kebaikan di dalam keluarga kita, akan menambah keberkahan di dalam keluarga kita. Maka penting sekali dalam momen ini kita harus bermuhasabah dalam rezeki kita. Kita jangan sampai punya anggapan bahwa kita nyari rezeki yang penting itu duit, yang penting dapat uang, jangan. Yang penting aku wis ngai nafkah, tidak. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman harus memikirkan matang-matang apa yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Apa yang dia berikan kepada keluarganya harus diperhatikan, teman-teman sekalian. Kenapa seperti itu? Karena jangankan kita, para rasul, orang-orang yang di level iman yang paling tinggi, di level takwa yang paripurna, itu mereka juga diingatkan oleh Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan makan atau memakan makanan yang baik. Di dalam salah satu firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, kalian makanlah dari yang baik, kalian makanlah yang baik, wa'malu sholihah, dan beramallah yang soleh, dan beramal solehlah kalian. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini saling berkaitan. Kalau yang kita makan baik, kalau yang kita makan adalah sesuatu yang halal, kalau yang kita berikan kepada keluarga adalah sesuatu yang baik, maka hasilnya adalah amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita berikan kepada keluarga adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah, syubhat, maka bisa jadi anak kita bukan tambah soleh, tetapi justru malah tambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para rasul yang kemudian diingatkan oleh Allah. Apalagi kita, orang biasa, orang yang mungkin secara iman tidak seperti para nabi dan rasul, maka perlulah kita lebih waspada lagi terhadap apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Nah, mungkin ini perlu introspeksi untuk kita semua. Seandainya misalnya dalam keluarga kita kok ternyata ada masalah terus, ada problem, jangan-jangan variabel faktor yang perlu kita analisa, faktor yang perlu kita perhatikan adalah makanan atau nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu apakah sudah benar-benar halal 100%, apakah benar-benar sudah baik atau belum. Kenapa? Karena kalau itu ternyata bermasalah, maka bisa berdampak kepada sesuatu yang tidak baik juga. Kalau yang kita berikan adalah uang dari korupsi, maka bisa dikatakan anak yang kemudian menjadi penerus kita itu tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya, akan menjadi seorang politikus yang dia suka korupsi juga, atau paling enggak dia suka berbohong.
Dia mudah sekali berbohong, padahal berbohong adalah dosa besar. Maka perlunya kita waspada, perlunya kita hati-hati dalam memberikan makan kepada keluarga kita. Rasulullah SAW pernah mendapati cucunya memakan zakat Husain. Ketika itu masih kecil, ketika dia makan makanan yang untuk Nabi itu adalah yang haram, tidak boleh, maka akhirnya apa? Akhirnya karena sudah masuk, karena itu adalah sesuatu yang haram, maka Rasul langsung mengambil cucunya, langsung dimuntahkan, harus dikeluarkan, karena makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita maka akan berefek kepada amal-amal yang lainnya. Kepada amal-amal yang lainnya pastinya itu akan tergantung dari apa yang kita masukkan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang kita tahu jadi ulama besar, itu dihasilkan dari seorang bapak yang luar biasa, yang mana bapaknya adalah orang yang dia mencari kehalalan dari makanan yang dia makan di tepi jalan. Ada apel jatuh, dia makan. Oh, apel siapa ini? Kemudian dia harus mencari keriduan dari pemilik apel ini. Dia cari, akhirnya dapatlah pemilik apel itu, dan akhirnya singkat cerita dia mendapatkan keriduannya. Bahkan bukan hanya mendapatkan keriduan dari apel itu, dia mendapatkan anaknya juga. Dan akhirnya dari pasangan itulah muncul seorang imam besar yang kemudian kita kenal sebagai Abu Hanifah. Maka perlulah kita perhatikan makanan kita, jangan sampai apa yang kita berikan kepada keluarga kita adalah makanan-makanan yang haram, karena itu akan berdampak kepada keluarga kita, kepada amal soleh anak kita, dan akan berdampak kepada masa depan kita. Orang baik harus menghasilkan anak yang baik. Jangan sampai orang yang baik kemudian menghasilkan anak-anak yang tidak baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala